Assalamualaikum. Salam semangat. Channel Dedi Sahabat Teman. Hari ini kita ketemu saudara teman baru kita. Mereka ini para pekerja tangguh. Dari jauh kita samperin. Kita tanya-tanya pengalaman. Kita ada di panggung cerdas cermat. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya. Bukan, kita adakan interview sama saudara, teman baru kita. Dikenalin kan namanya? Oh, perkenalkan nama saya Toto Abdul Fatah, asli dari Subang. Jadi sebenarnya namanya dua penggal ya, Toto sama Toto Abdul Fatah. Panggilannya Toto. Panggilannya Toto. Ada teman lain? Kenalin. Kenalkan, nama saya Surya Hadinata. Saya panggilannya Alia. Hah? Aja? Iya. Dipanggil Saya aja dari apa? Surya? Lampung. Oh iya, siap. Ada rombongannya Kang Toto. Sebenarnya bukan rombongan karena mau berangkat ini cuma berdua. Konco-konco lainnya Teman masih satu beraktivitas. satu tempat. Masih ada kegiatan. Sudah dikenalin tadi namanya Mas Surya. Saya panggilnya Mas Surya saja ya. Iya. Mas, asalnya dari mana? Dari Lampung. Lampung itu wilayah Sumatera bagian ujung. Iya. Saya belum pernah ke Lampung. Diceritakan Lampung itu seperti apa? Lampung itu kotanya terkenalnya dengan pantai, Ya. kebun-kebun. Kebun-kebun. Iya. Kebun apa ya? Sawit. Gunung, sawit, kenal dengan kelapa, singkong, pisang, banyak kan. Iya, rata-rata daerah punya itu, Mas. Lebih akrab kita. Mas Surya orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang apa? Orang Lampung asli. Bisa bahasa. Bisa. Kalau bahasa Lampungnya ngobrol apa ya? Aku cowok. Hai, agak asing. Ini seperti bahasa Myanmar. Tunggu. Bahasa kita ini beragam. Indonesia kita kan, Mas. Iya. Kalau sedang senang hati apa bahasa Lampung? Senang hati. Hmm. Iya, ya senang hati. Senang hati juga. Iya. Kalau makan enak. Yang mengandangi. Seperti bahasa Bali juga. Seberapa banyak orang Lampung asli yang mendiami provinsi Lampung, Mas? Banyak, ada Tiga. Lampung, ada juga Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Barat. Itu kan beda-beda bahasa. Oh gitu, iya. Jadi Mas Surya sebenarnya dari Lampung, Lampung Timur. Lampung Timur. Yang daerah Trans Bali, orang Balinya itu banyak di Lampung Timur ya? Iya, banyak. Iya. Mas Surya, kita ngobrol tentang pekerjaan. Kan Mas Surya perantau di sini, Iya. pekerja perantau. Tanggapannya melihat Sulawesi seperti apa? Awalnya sih nggak menyangka ketika nyampe sini. Mhm. Pertama kali itu melihat sini cuacanya panas. Lampung kan suka panas juga. Iya, panas. Cuman kan di sini kan saya melihat perjalanan itu terdengar seperti gempa-gempa itu waktu kemarin itu lah. Jadi itu yang dicemasi. Iya, Nah, terus sudah sampai di Sulawesi merasa was-was gitu. masa was-was lah Hmm. dalam bulan-bulan ini. Bulan-bulan di awal sampai sekarang Iya. masih was-was juga. Nah, ini kan pertama kali ke Sulawesi. Iya, Kalau nanti ke sini lagi, Mas Surya masih mau ke sini lagi kan? masih kalau ada itunya. Proyek, Iya. ya kontrak kerja gitu ya. Di Sulawesi itu dikenal dengan laut, makanannya pedas. Mas Surya sudah mampir di warung Sulawesi, santap menu makanan Sulawesi. Tanggapannya melihat makanan di Sulawesi seperti apa? Makanan Sulawesi itu banyak ikan, yang jualan juga banyak. Ya. Pokoknya ikan itu ada di mana-mana.
dan lihat beliau. Itu sesuai selera Mas Surya atau gimana? Sesuai selera saya, ada pedas, ada itu. Tapi sebenarnya di sini ada rumah makan Padang juga. Iya, Kalau makanan khas Sulawesi sudah pernah makan? sudah pernah makan. Apa itu? Seperti apa itu, ikan apa namanya itu? Nah kalau ikan, kalau yang menu lainnya yang kayak berkuah, Seperti gong kelor katanya. Apa sih itu? iya benar, itu sayur kelor. Sudah Iya. pernah cicip-cicipin juga itu? Pernah. Hah? Katanya kalau kita nggak bisa pulang kalau makan itu. kata orang. Iya, itu cuma mitos mas. Kalau makan sayur kelor nanti keingat terus ke Sulawesi lagi, ke Palu lagi. Tapi itu mitos mas. Kalau kaledo sudah pernah makan juga? Belum. Nanti kesini lagi makan kaledo kita, saya traktir. Tanggapannya melihat Sulawesi seperti apa? Pertama lihat pantainya, jernih banget, beda sama di Lampung pantai. Beda apa? Airnya tetap sama biru? Ya kalau air laut Lampung itu kan ada merah tuh kuningnya itu. Keruh gitu ya? Iya. Ya karena pencemaran limbah dari Jakarta, dari Banten gitu. Nah kalau di Sulawesi? Kalau di Sulawesi tepatnya pantainya bersih, pekarangan juga bagus. Jadi itu yang apa ya, membujuk Mas Surya supaya betah di Iya. sini. Begitu Mas? Kayak Banyak. Apa kesan yang paling dalam nih di Sulawesi Mas? Kalau Mas bercerita sama keluarga nanti di kampung, di Lampung sana. kesannya melihat kejadian itulah. Bekas-bekas bencana gitu. Iya. Hmm. Rumah-rumah pada hancur. Gitu ya. Pernah jauh merantau untuk kontrak kerja proyek kemana Mas Surya? Baru di sini. Di Sulawesi. Iya. Sebelumnya pernah kemana? Pernah ke Jakarta doang. Kalau laporan ke keluarga setiap hari Mas? Iya, setiap hari. Teleponan gitu ya? Teleponan Ah. sering nih, transfer duit ke sana buat beli sayuran. Oh iya, buat kebutuhan ya. Selalu juga kayak gitu. Atau nanti di telepon baru keingat, oh iya, Enggak, selalu tiap gajian juga. rutin, wajib gitu ya. Iya. Nah, ini Lampung dengan Palu ini jauh. Gini, kalau informasi-informasi di kampung nih dapat dari keluarga juga berarti. Iya. Kalau kayak macam informasi dunia suka ikut juga Mas? Enggak ya, karena kita pekerja enggak ya. Cuman kejadian di kampung pasti diinformasikan. Iya. Ada saudara yang meninggal, ada yang kawinan, ada acara ini, Iya. pasti dikabari gitu ya. Apa tuh? Nah, ini kan sudah akan mau berangkat, Iya. sudah akan mau pulang ke Lampung. Alamat lengkapnya kalau saya suatu saat nyasar di sana gimana sih Mas? Alamat dekatnya Lampung Timur di bagian Pelabuhan Berenggai. Sorry, pelabuhan apa? Pelabuhan Berenggai. Pelabuhan Beringgai. Iya. Lampung Timur itu berarti di bagian timurnya Lampung, lebih ke arah Bengkulu, Enggak, kemana? ke arah Palembang. ya Palembang. Oh gitu. Iya, siap. Iya, kesempatannya, informasinya saya berterima kasih. Mas, boleh diberi salam untuk channel saya, Mas? Oke, salam semuanya. Jangan lupa subscribe di YouTube Mas Dedi. Nama channelnya apa? Saya panggilnya Kang Toto ya. Pakai H. Toto. Iya. Kalau kokoh ada hanya jadi kuat, kokoh. Ini Tidak. Kang Kalau- Toto. Iya. Oh iya. Kalau Toto itu identiknya sama kloset. Identik. Kalau nggak pakai H. Yang bilang bukan saya Kang. Iya. Nah jadi Tapi ini saya sendiri. iya kalau Toto identik dengan kloset benar-benar. Iya. Benar. Saya baru tahu. Saya sebenarnya nggak ke arah sana. Kang, Iya. sudah seberapa lama di Sulawesi? Kurang lebih 7 bulanan.
7 bulan. Iya, kurang lebih. Di Sulawesi pekerja ya. Pekerja. Kang Toto kalau pekerja berarti punya keahlian. Iya. Kang Toto lebih ahli dan mahir di mana di pekerjaan? Di konstruksi baja. Oh gitu. Kalau mahir enggak, Hah? ahli sih cuma enggak, cuman bisa aja. Iya. Iya. Kalau Berarti- disebut ahli sih, saya belum Ahli. ahli, cuman bisa. Konstruksi baja lebih ke bangunan ya. Iya. Pembangunan fisik bangunan gitu ya. Iya. Struktur bangunan Di Sulawesi di Sulawesi. selama 7 bulan ini. 7 bulan terakhir. Iya. Sebelumnya biasanya di daerah Jabodetabek. Oh gitu. Lebih akrab kita Kang. Kang Totoh sebenarnya asalnya dari mana? Saya asli dari Subang, Jawa Barat. Subang, Jawa Barat. Iya. Posisi kita ada di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Jadi Kang Toto bersama temennya akan melakukan perjalanan penerbangan ke Jakarta. Apa pengalaman yang paling dahsyat pernah dialami di Sulawesi? Yang dahsyat, mungkin kalau untuk dahsyat sih ya nggak terlalu juga, cuman kalau untuk pengalaman banyak. Banyak kenalan baru, saudara baru, teman baru, terus hiburan juga baru, lingkungan baru, segala baru. Berarti ini ya, kalau ditanya tentang sesuatu di Sulawesi, Kang Toto bisa menceritakan ya untuk keluarga, sanak saudara di Subang nanti. Kang, kembali ke konstruksi baja tadi. Iya. Kang Toto lebih tepatnya di mana bekerjanya bangunan sesuatu ya? Iya. Kebetulan di sini kita membangun bangunan untuk pengusaha retail. Saya nggak bisa sebutin. Iya, iya. Kayak semacam minimarket. Iya. Di sini di Iya. Sulawesi. Sulawesi itu Selama di sini. Sulawesi Tengah, Sulawesi Kemarin di Sulawesi Tengah dari Mamboro, selesai pindah ke Sarjo, terus pindah lagi ke Pasangkayu. Habis selesai di Pasangkayu pindah lagi ke Masigi, kalau balik lagi ke Tinggede. saya pangkas dulu. Tadi daerah-daerah yang disebutin Sulawesi bagian barat, Sulawesi Barat ya. Kalau untuk Mamboro, Sulawesi Tengah, terus Sarjo masuknya dia Sulawesi Barat. Berarti ada 2 provinsi nih. Provinsi. Pembangunan retail Iya. minimarket. Iya. Berangkat dari Subang, Jawa Barat ke Sulawesi. Sendirian apa beramai-ramai sih? Rame-rame kisaran 5 orang. Kalau dari Subang sendiri Lebih, berapa? lebih. Lebih Cuman dari- dia pas di bandara itu kita terpecah, jadi ada yang ke Sulawesi Tenggara, kalau kita ke Palu, Sulawesi Tengah. Nah, Kang Toto berlima orang, berapa orang kesini ke Palu? 5 orang. Berlima orang ke Palu. Ke Palu. Masih ada hubungan sekampung dengan teman-teman lainnya. Kalau Berlima sekampung tadi. sih enggak, cuman sekampungnya sama ayah saya. Ayah saya sekampung sama mereka yang 4 orang itu. Oh iya. Beda kampung. Berangkat dari Jakarta ya, Di Jakarta. sampai di Sulawesi. Suasana hari malam apa siang? Siang. Siang hari. Siang hari. Melihat Sulawesi seperti apa? Aduh. Oh, untuk pertama kesannya itu gersang. Gersang itu ya panas sih. Iya. Bukan gersang sih, lebih tepatnya panas banget. Soalnya pas kebetulan pas siang hari juga. Iya. Tapi kalau untuk malam hari dinginnya lumayan. Waktu pertama kali menginjakan kaki di Sulawesi, Kang Toto terkesan bahwa ini daerah panas ya. Iya. Nah, setelah
sebulan, 2 bulan, apa kesan itu sudah mulai bergeser? Oh ternyata Sulawesi. Iya, Nah, kesannya seperti apa nih? Akhirnya, kesannya itu ya suatu pulau yang indah, banyak pulau. Saya juga sempat main juga ke pantai, nah, main-main ke pantai. Waktu itu waktu pas ke Sarjo, saya sempat libur juga 1 hari, kita main-main ke pantai. Pertama kita main ke Tanjung Karang. wilayah Sulawesi Tengah ya. Ya, lebih tepatnya dekat ke Donggala sih. Donggala, ya. Main ke Tanjung Karang. Habis itu main lagi, habis pulang dari Tanjung Karang ke pusat laut. Terus ya sudah tersimpan di memori. Kesannya Iya, ternyata kesannya. Pulau Indah ya. Iya, Siap. banyak terumbu karang juga, ikan-ikan. Saya bisa lihat, bukan hanya sekedar main-main di Akuarium. pantai. Yang dulunya lihat ikan hias di akuarium. Kembali ke kerjaan, Kang. Tanggapan keluarga waktu memilih untuk bekerja di Pulau Sulawesi yang Iya. cukup jauh. Apa tanggapannya? Tanggapannya sih ya lebih ke cemas sih ya. Cemas? Iya, cemas karena pertama jauh, keduanya ya awan gempa juga. Pernah sempat dengar juga kan kemarin kejadian ya gempa di Donggala. Nah, Itu sih kecemasan. tapi setelah Kang Toto jelasin atau apa istilahnya menggambarkan suasana Sulawesi itu seperti apa, mengerti ya. Iya. Yang dikhawatirkan, yang dicemaskan itu dua itu tadi. Mm-mm. Jadi pekerja tangguh namanya Kang Toto, jauh dari keluarga ke Sulawesi, asalnya dari Subang. Asli dari Subang. Aslinya dari Subang. Sekarang domisili pindah ke Sumedang. Sumedang. Iya. Kalau Kota Tahu. hah? Kota Tahu. Siap. Saya mau gali tentang makanan dan kuliner. Wah, Kalau Garut itu terkenal dengan dodol. dodol Garut, di Sumedang itu ada tahu Sumedang. Nah, Subang, kebanggaan tentang Subang apa ini? Yang paling sering dibicarakan itu kalau untuk Subang masalah itu ya nanas simadu. Nanas simadu. Setiap daerah punya Iya. buah, ciri khas buah. Di sini juga ada nanas madu sih. Iya. Apa spesifiknya? Lebih kemana? Endemik Subang, nanasnya atau rasa Subang? Memang rasanya beda atau gimana? Dari segi tekstur juga beda, Oh. dari segi rasa juga beda. Hmm. Dia lebih tepatnya itu gak beda jauh sama warnanya itu seperti madu. Rasanya juga lebih manis. Kayak semacam kita lihat madu aja kayak gitu. Airnya seperti madu. Iya, kalau diperas airnya seperti madu gitu. Iya. Jadi terlihat kayak semacam kayak sarang madu aja gitu. Berarti orang-orang di Jawa Barat Nah, kalau mengonsumsi buah, apalagi nanas, pasti ditanyain gitu. Ini nanas dari mana? Iya. Yang dikenal nanas dari cuman Subang. itu juga kata orang petaninya juga lebih tepatnya itu tergantung keberuntungan sih dapetin nanas madu yang benar-benar asli nanas madu. Soalnya dalam satu kebun itu biasanya katanya sih kalau orang yang punya kebunnya itu kisaran ada 4 atau 3 dalam satu kebun nanas itu. Iya. Oh, ini ya. Dalam setiap kebun ada salah 2 atau salah satunya Iya. jenisnya berbeda gitu. Iya. Oh iya. Bukan berbeda sih, maksudnya itu kayak apa ya? Pasti ada. Ada. Ah, Kalau yang biasanya itu yang lainnya kan agak manis asam. Kalau dia itu manis. ke pekerjaan lagi kita, Kang. Diajak ke Sulawesi langsung oke saja ke Sulawesi. Ya butuh pertimbangan juga sih Iya. sebenarnya sebelumnya pertimbangan juga. Pertimbangannya Ya
mungkin karena faktor keadaan juga. Iya. Itu faktor keadaan, terus apa ya, kebutuhan sih sebenarnya. Keadaan juga kebutuhan juga. Tapi sebenarnya tanpa pertimbangan itu mau saja ke Sulawesi. Mau saja. Mau ya. Kan masih wilayah Indonesia juga kita kan. Iya. Di pekerjaan kan. Iya. Merasa paling berat di bagian mana biasanya? Paling berat itu relatif sih sebenarnya untuk pekerja itu. Cuman yang paling beratnya itu ya gak jauh dari tanggung jawab. Itu yang paling berat. Kalau hubungan sesama rekan kerja atau bos, pimpinan, Itu relatif sih sebenarnya. Relatif. Tergantung kitanya aja. Lihat kondisinya, lihat situasinya, kalau kita mesti berhubungan sama atasan mesti kayak gimana. iya. Kalau sistem pengupahan, Kang Toto sudah merasa cukup dengan upah yang diterima. Kalau upah sih cukup tidak cukup. Kalau untuk ukuran manusia sih tergantung hawa nafsu. Kalau ya Iya. relatif ya. Tergantung kita, yang penting bersyukur aja. Adanya segini ya terima segini, kalau ada yang lebih besar ya alhamdulillah. Karena hidup itu pilihan. Kalau ada pilihan lain, kenapa enggak ya? Ya, Gitu ya. kurang lebih seperti itu. Nah, pengupahannya bulanan, pekan, atau gimana? Per 2 pekan. Per 2 pekan. Kalau tadi sama Mas Surya suka transfer atau apa istilahnya, membagikan Ya, rezekinya ke saudara di kampung. Kang Toto juga seperti itu. kurang lebih sama juga Sama. seperti itu. Nah, kalau pekerjaan ini sesuai dengan bakat atau apa istilahnya, sesuai dengan hati, jiwa saya, passionnya di sini. Kalau untuk saya sendiri sih, kalau untuk passion sih enggak juga. Saya juga dari berbagai bidang juga, maksudnya bukan hanya ini saja, kerjanya di apa aja dijalani. Kalau untuk pertama awal bekerja kita ke kuli bangunan dulu. Terus kuli bangunan, pernah jadi cleaning service juga, office boy, pernah bikin kue juga, usaha sendiri. Tapi kalau lebih seringnya sih ke produksi baja, lebih sering. Nah, di setiap daerah suka ada itu kan, apa namanya, ada keterampilan ini. Kalau kemarin saya sempat ketemu teman-teman dari Garut, Iya. mereka ini lebih ke plafon, Ya, masif, profil, kerawang, istilah-istilah ini apa, hiasan atau Ya, bentukan ornamen motif ornamen itu. Kalau di Subang lebih kemana orangnya jadinya? Kebanyakan kalau orang Subang sih yang saya tahu itu ya relatif juga, tergantung wilayah juga, tapi kebanyakan sih pekerja juga Konstruksi baja. baja. Kang, kalau kayak macam bukti, Kang Toto dan kawan-kawan pernah buat ini, saya bisa lihat di mana Oh, bangunan yang sudah jadi. bangunan yang sudah jadi untuk wilayah sini sih di Mamboro, lebih tepatnya Arah Palu Utara itu ya. Palu Utara, dekat samping Brimob, Markas Brimob itu untuk Mamboro. Terus ada juga yang di Sarjo, Sarjo Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat, di dekat lapang perbatasan Sarjo sama kampung sebelah. Terus juga yang di Pasangkayu, pas dekat Tugu Sawit. Oh iya. Ada juga yang di Masigi, kalau Masigi cuma sebentar 5 hari doang. Letaknya dekat Tugu Ikan kalau nggak salah. Terus yang terakhir di sini
Bikin gede. Ini sudah akan berangkat, tinggal tunggu pesawat. Sudah dikabari ke keluarga bahwa hari ini akan menghirup udara Subang lagi, entah malam atau subuh nanti. Kalau Subang lebih tepatnya sih Sumedang, istri di Sumedang. Oh iya, Sumedang. Orang tua di Subang. Jadi mampir dulu ke Subang, dari Subang ke Sumedang. Kesan-kesannya di Sulawesi saya tanya lagi. Ya, Sulawesi itu gambarkan. Biar teman-teman di Subang dan Sumedang tahu bahwa Sulawesi itu Indonesia juga. iya. Palu khususnya. Palu mungkin nggak terlalu sering juga saya keluar jalan-jalan ke Palu, tapi sempat mampir juga ke pinggiran pantai, main di pantai, bahkan mandi juga di pantai Palu. Cuman bagian utaranya, bukan bagian yang dekat kotanya, aduh ngeri. Ngeri. Banyak buaya di Palu. Buaya. Ya, Teluk Palu itu sarang buaya. Iya, Kesannya jadi gimana? Kesannya seru. Seru. Palu itu kota yang indah, bersahabat. Ya, Palu itu ya agak sedikit apa ya? Mungkin kalau untuk saya agak sedikit rumit juga karena belum hafal jalannya juga. Kalau untuk itu sih kotanya ya relatif ya. Maksudnya relatif itu sama seperti biasanya. Kota-kota lain. Ya, cuman perbedaannya ada segi makanan, segi bahasa, lingkungan itu berbeda. Kalau untuk Pulau Sulawesi, Rata-rata sama. pulau yang sangat eksotis, karena saya menikmati pantainya juga, terumbu karang. Berarti ini ya kesan yang didapat Ya, pantai di alhamdulillah Sulawesi itu masih. Bisa menikmati terumbu karang Pulau Sulawesi, pantainya juga. Ya. Informasi, keterangan banyak, pengalaman Kang Toto. Dia di Sapa Teman, berterima kasih. Boleh di say halo buat channel saya. Halo, Jangan lupa apa gitu. jangan lupa subscribe Dedi Sapa Teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.